Lalu Pak Rijat, perkenalkan kami dari kelompok 6, dari data analytics, kami akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester kami yang berjudul terkait dengan the analysis of Bibitor's financial data. Kami kelompok 6 terdiri dari Alpa Daniel Pangihutan Simanjuntak, lalu ada Aulia Ramasari, lalu ada Betesa Safira Pakpahan, ada Dianti Tri Puspitasari, Jessica Benedikta Manhuruk, dan Renald Oval Benediktus Sunaga. Oke, yang pertama overview mengenai Bibitor. Bibitor adalah peritel fiksi anggur dan minuman beralkohol dengan total 80 lokasi di negara bagian fiksi yang bernama Lincoln. Karena kumpulan data yang tersedia dan sangat memungkinkan bagi siswa untuk menerapkannya dalam berbagai teknik, Bibitor ini sering digunakan untuk berbagai analisis. Karena datanya yang cukup lengkap terdiri atas penjualan, pembelian, pesanan pembelian, toko, merek, sediaan awal dan akhir, serta perubahan sediaan. Oke, yang pertama part 1, yaitu mencocokkan jumlah data pada Bibitor. Setelah dianalisis, ditemukan bahwa semua komponen-komponen data yang ada di Bibitor sudah sesuai, mulai dari sales, purchases orders, lalu stores, brands, ending inventory, lalu ada beginning inventory, serta payroll-nya sudah sesuai dengan yang sudah di-verified dan di-unverified. Lalu pada bagian B yaitu mengenai audit data laporan keuangan. Setelah kelompok kami periksa juga, ditemukan bahwa setiap komponen dari total dari setiap masing-masing komponen juga sudah sesuai, mulai dari penjualan atau sales, pembelian atau purchases, lalu juga pajak cukainya sudah sesuai, pengiriman atau freight-nya sudah sesuai, lalu juga sediaan awal atau beginning inventory sudah sesuai, sediaan akhir atau ending inventory sudah sesuai, dan perubahan sediaan atau inventory change-nya sudah sesuai juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya perhitungan ulang tentang total sales. Nah, di perhitungan ulang ini menunjukkan hasil perhitungan bahwa hasilnya total sales pada perhitungan sebelumnya dan perhitungan ulang ini sama. Next. Next. Oke, selanjutnya adalah perhitungan ulang ke total purchase. Nah, perhitungan ulang ini juga menunjukkan hasil yang sama antara perhitungan di sebelumnya dan perhitungan ulangnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita di sini disuruh menghitung ulang excise tax. Jadi diberikan data bahwa untuk untuk produk spirits itu diberikan $0,00105, sedangkan untuk wine products itu 0,0015. Jadi dari data tersebut kita klasifikasikan bahwa klasifikasi 1 merupakan spirits product, sedangkan untuk wine product itu klasifikasi 2. Kemudian kita mengalihkan dengan sales quantity dikali dengan volume. Didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi didapatkan beberapa perbedaan dari excise tax dengan recalculated excise tax yang dapat dilihat pada tabel berikut. Oke, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya kita disuruh untuk menghitung gross margin percentage by store dan juga klasifikasinya. Nah, pada soal kali ini diketahui bahwa untuk retail markup-nya untuk anggur sebesar 50% dan juga untuk spirit sebesar 35%. Nah, pertama-tama kita harus membagi store dan juga klasifikasi masing-masing brand tersebut. Nah, di sini saya mendapati store 18, klasifikasi 3820. Nah, setelah itu kita dapat menghitung gross margin percentage-nya melalui sales dollars dikurang purchase dollars yang kemudian akan dibagi dengan sales dollars lagi yang dikali 100. Nah, hasil ini akan menjadi gross margin percentage-nya sehingga didapatkan hasil ada di bawah di result kalau dilihat di gambar di sebelah kanan. Oke, next. Pada bagian ini kita diminta untuk mencari brand dengan gross margin yang nilainya 0 atau negatif.
Dari pengkodean yang kita gunakan, dengan pengkodean ini, kami mendapati bahwa terdapat 2.156 brand yang memiliki gross margin negatif atau 0. Next. Selanjutnya, diminta untuk mengasersi dari ending inventory Bibitor. Asersi dilakukan dengan menggunakan rumus beginning inventory ditambah purchase dikurangi sales. Pada bagian ini, beginning inventory diwakili oleh B titik on hand, bagian purchase diwakili oleh P titik purchase quantity, bagian sales diwakili oleh SL titik sales quantity, serta untuk ending inventory diwakili oleh E titik on hand. Sehingga kelompok kami dapat membuat case di mana ketika sum dari rumus asersi sama dengan sum dari ending inventory, maka akan terdapat kata match, jika tidak maka akan terdapat kata no match. Lalu akan didapatkan angka sebesar 6.970 inventory yang digrup berdasarkan store dan brand dari Bibitor. Lalu berikutnya kami melakukan order by atau pengurutan yang mengurutkan matching status dari ascending atau dari huruf paling tinggi dari A, B, C, dan selanjutnya. Next. Dengan melakukan order tersebut, kami dapat mengetahui bahwa 19 dari 6.970 data inventory yang tersedia hasilnya sama dengan assertion test yang diminta oleh soal. Next. Oke, untuk yang selanjutnya, seperti yang telah Bapak Rijat berikan bahwa kita harus membuat beberapa pertanyaan yang terkait dengan data-data yang telah diberikan, maka kelompok kami membuat setidaknya ada 3 pertanyaan tambahan mengenai data mengenai Bibitor tersebut. Nah, untuk soal yang pertama, kami membuat soal yakni menentukan days in inventory dan point of sale yang disertai dengan pembelian tertinggi. Nah, untuk kali ini saya hanya menggunakan satu purchase atau brand order saja atau brand saja, yakni untuk brand 3851 yang kebetulan memiliki days in inventory sebesar 600 hari dan juga point of sale yang paling tinggi di antara data-data lainnya. Setelah saya hitung, maka point of sale dari brand ini sebesar 0,0033. Nah, boleh di next. Nah, untuk soal yang kedua, berapa tingkat inventory turnover setiap brandnya? Nah, yang pertama itu tuh kita harus menentukan dulu apa brand dan juga average inventory atau rata-rata persediaan untuk setiap brand tersebut. Nah, kemudian kita dapat menggunakan perhitungan dari average inventory tadi dapat digunakan untuk menghitung inventory turnover. Nah, setelah itu kita dapat menghitung yakni sebesar ada di bagian bawah di sebelah paling kanan, itu merupakan inventory turnover untuk setiap brandnya. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa mengklik link Google Drive yang telah kami sediakan juga. Boleh di next soal selanjutnya. Oke. Untuk yang ketiga, tentukanlah toko mana yang paling banyak membeli dan menjual setiap brandnya. Nah, kita sudah mengetahui bahwa terdapat 5 toko dan berada di 5 kota yang tersebar di negara bagian Lincoln tadi. Nah, oleh karena itu kita dapat mengurutkan kota mana saja atau store mana saja yang paling pembelian dan penjualan yang paling tinggi di antara lainnya. Nah, di sini kami mendapati bahwa kota Sutton atau store city-nya yang berada di Sutton itu memiliki total purchase dan total sales yang paling tinggi di antara toko-toko lainnya. Nah, dengan asumsi tersebut kita dapat mengetahui bahwa penjualan di toko tersebut merupakan yang paling tinggi, mungkin profit lebih banyak dibanding toko-toko lainnya, seperti itu. Memasuki pada analisis bagian 2, kami menganalisis pada beberapa hal. Yang pertama adalah kualitas data, di mana kami ingin melihat kompleksitas apakah seluruh data dalam database Bibitor itu komplit atau terdapat duplikat atau tidak. Untuk metode yang kami gunakan yaitu metode kualitatif. Untuk metode yang kami gunakan yaitu kuantitatif. Next. Untuk analisis yang pertama, kami ingin melihat kelengkapan data dalam setiap tabel di setiap
data dalam Bibitor. Untuk lampiran pengkodeannya telah saya lampirkan ke dalam proposal, dan hasilnya adalah dari keseluruhan data Bibitor tersebut, hanya data payroll saja yang terdapat informasi yang tidak lengkap. Namun hal ini bukan berarti data Bibitor kurang, tetapi mungkin hanya saja format yang digunakan Bibitor untuk melakukan penginputan data payroll ini berbeda dengan data yang lainnya. Next. Dapat diketahui secara visualisasi dari keseluruhan data Bibitor, hanya data payroll yang datanya yang memiliki kelengkapan data yang kurang. Oke, next. Kemudian untuk analisis duplikasi data, untuk pengkodeannya juga sudah kami lampirkan ke dalam proposal. Dari hasil analisis tersebut, dalam data payroll ini merupakan data yang memiliki duplikasi terbanyak. Terdapat 18 sub pekerjaan yang memiliki duplikasi. Dengan duplikasi yang paling tinggi yaitu pekerjaan dengan jabatan regional store supervisor yang mencapai duplikasi mencapai 72. Untuk visualisasinya seperti ini. Next. Selain dari data payroll, ada juga duplikasi dari data. Namun di dalam data ini hanya ada 2 informasi yang mengalami duplikasi. Yang banyaknya juga hanya 2. Sehingga mengatasi masalah daripada duplikasi ataupun ketidaklengkapan tadi, kami merekomendasikan beberapa saran. Yang pertama yaitu standarisasi proses. Kami menyarankan untuk menggunakan proses yang baru agar ketika mengalami penginputan dari berbagai sumber data terjadi duplikasi. Kemudian yang kedua, normalisasi database, yaitu kami merekomendasikan Bibitor untuk melakukan pengaturan ulang database agar menjadi database yang lebih efisien. Kemudian ketiga, Bibitor juga dapat melakukan penerapan data validasi dalam setiap tools digunakan untuk mengelola data. Kemudian yang kami menyarankan Bibitor agar melakukan pembersihan data secara berkala untuk menghapus duplikasi dan menghapus diperlukan. Oke, selanjutnya pada bagian risk assessment. Pertanyaan yang ingin dijawab terkait dengan analisis payroll dan analisis inventory on hand. Yang pertama dengan analisis payroll, bagaimana sistem dan mekanisme penggajian di Bibitor, apakah terdapat perbedaan perjabatan karyawan, dan apakah sudah efektif. Nah, aspek dalam nilai ini kami menggunakan risk evaluation, risk monitoring, risk control, and risk management. Nah, dalam analisis payroll ini, pada bagian pengkodean sudah saya lampirkan di proposal. Dari hasil analisis tersebut ditemukan bahwa Bibitor menggunakan sistem penggajian di mana karyawan dengan jabatan penerima dan petugas digaji berdasarkan upah per jam dan tidak memiliki gaji tetap. Oleh karena itu, pada kolom salary bertuliskan 0 untuk pada bagian penerima atau petugas. Dari hasil analisis terdapat 255 orang karyawan yang digaji berdasarkan upah per jam. Lalu, kelompok kami juga menganalisis karyawan Bibitor yang tidak digaji berdasarkan upah per jam. Ini mencakup pada jabatan yang lebih praktikal dan lebih bersifat administratif gitu, seperti HR ataupun accounting-nya, yang memiliki upah tetap di mana berdasarkan hasil analisis terdapat 783 karyawan. Lalu kami menganalisis total gaji berdasarkan jabatan atau title dan ditemukan bahwa beberapa posisi digaji berdasarkan upah per jam, yakni Retail Store Clerk 1, 2, 3, dan Store Receiver. Lalu, untuk visualisasi datanya sendiri, kami telah mengidentifikasi jumlah gaji berdasarkan jabatan per title dan jumlah rate per hour berdasarkan jabatan atau title. Nah, dari hasil tersebut ditemukan bahwa sebesar 65,31% merupakan nol atau kosong. Dari situ,
timbul beberapa masalah dan kami memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan sistem payroll-nya. Dari hasil analisis tersebut, kelompok kami menemukan masalah di mana sistem penggajian dalam Bibitor masih belum efisien dan masih membutuhkan transformasi, di mana masih terdapat kolom salary dan kolom salary wages per PP, di mana kolom tersebut disajikan secara terpisah. Hal ini tentu akan membuat beberapa pihak kebingungan dan memerlukan beberapa waktu untuk menganalisis data tersebut untuk memahami sistem penggajian di Bibitor. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar kolom tersebut digabung saja dan dilakukannya data transformation atau penyusunan data secara lebih terstruktur dan lebih teratur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita menganalisis inventory on hand. Jadi, di sini analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi kekurangan stok yang dapat mempengaruhi operasional dan penjualan perusahaan. Dari sini kami membuat inventory yang kurang dari 10 itu distatuskan sebagai low inventory, sedangkan untuk yang lebih dari 10 distatuskan sebagai normal inventory. Kemudian, next. Untuk dari hasil analisis yang kami dapat, ditemukan bahwa banyak store yang memiliki penyimpanan di bawah 10 buah. Jadi, hal ini tidak langsung serta-merta baik atau buruk, karena tergantung dari strategi perusahaan dalam mengatur sistem inventory-nya. Data tambahan yang kami sarankan untuk ditambahkan dalam Bibitor adalah menambahkan data mengenai batas inventory minimal yang dibutuhkan oleh setiap brand atau store agar mengurangi risiko terjadinya kekurangan persediaan. Selain itu, perlu menambahkan data forecasting yang mampu memperkirakan permintaan pelanggan di masa depan sehingga perusahaan akan dapat menentukan jumlah inventory yang dibutuhkan secara lebih akurat. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kelompok kami melakukan audit test untuk menemukan anomali pada Bibitor Purchase Order Dataset. Pertanyaan yang ingin dijawab berdasarkan audit test ini adalah apakah terdapat anomali dalam rangkaian transaksi pesanan pembelian mengingat jumlah volume pesanan pembelian itu sangat besar dari berbagai vendor Bibitor. Untuk melakukan analisis ini, dataset yang kelompok kami gunakan adalah dataset dari Bibitor_Purchase_Orders dan initial profiling audit yang kami lakukan adalah terdapat anomali dalam dataset purchase order dari Bibitor. Next. Oke, selanjutnya metode yang kami gunakan adalah pengelompokan data berdasarkan rata-rata biaya pembelian serta banyaknya kuantitas pesanan pembelian dan jumlah biaya yang dikeluarkan pada vendor tertentu. Berdasarkan metode tersebut, terdapat dua temuan berdasarkan metode yang digunakan. Yang pertama adalah temuan di mana rata-rata biaya pesanan tertinggi yang cukup jauh dari rata-rata keseluruhan. Lalu yang kedua temuan yang kami dapatkan adalah jumlah pesanan pembelian yang abnormal. Next. Oke, untuk membahas temuan yang pertama, kami menemukan anomali pada Altamar Brands LLC dan Marcel Company. Langkah yang kami lakukan adalah mencari rata-rata biaya pesanan dari keseluruhan vendor yang berhubungan dengan Bibitor dan ditemukan bahwa rata-rata biaya pesanan pembelian adalah sebesar $8,31. Next. Oke, selanjutnya kami melakukan ranking atau pemeringkatan di mana terdapat 10 vendor dengan rata-rata biaya pesanan pembelian paling tinggi, di mana yang paling tinggi adalah Altamar Brands serta Marcel Company. Yang menjadi ganjal dalam hal ini adalah jumlah total kuantitas purchase orders yang dilakukan oleh Bibitor terhadap kedua vendor tersebut. Next. Jumlah transaksi yang rendah ini membuat adanya keganjalan dari purchase orders yang dimiliki oleh Bibitor serta tidak adanya persetujuan dari pihak Bibitor yaitu Frank Delahan yang berhak memberikan approval atas purchase order dari pihak Bibitor. Next. Oke. Next lagi. Oke. Selanjutnya adalah temuan kedua yaitu pada Diageo North America Inc. Di sini temuan yang kami dapatkan adalah jumlah pembelian yang abnormal atau di luar batas wajar dari Bibitor. Di mana bisa kita lihat di sini setelah dilakukan pemeringkatan
Diageo merupakan perusahaan atau vendor yang berhubungan dengan Bibitor di mana terdapat jumlah pemesanan yang paling banyak dan hampir sebanyak 2 kali lipat dari Jim Beam yang berada pada peringkat kedua dari purchase order dari Bibitor. Next. Nah, kejanggalan pada kuantitas ini diperkuat atau didukung lagi oleh jumlah kuantitas pemesanannya serta tanggal pemesanan ke vendor Diageo North America, di mana bisa kita lihat di sini tanggal pemesanan yang dilakukan kepada vendor Diageo North America hanya berkisar jarak sebanyak sekitar 7 sampai 12 hari, yang membuat lebih janggal lagi dengan jangka waktu 7 hingga 12 hari tersebut, jumlah kuantitas yang dipesan berupa seringkali lebih dari 1.000. Makanya kelompok kami menemukan keganjalan ini merupakan sesuatu yang memiliki potensi fraud yang besar di dalam Bibitor. Next. Oke, untuk rekomendasinya sendiri dari hasil audit test, kami merekomendasikan agar pihak Bibitor dapat melakukan audit detail, lalu melakukan wawancara kepada setiap vendor yang diduga memiliki anomali, serta wawancara kepada Frank Delahan selaku pemberi persetujuan atas pesanan pembelian Bibitor. Next. Selanjutnya tentang General Advisory Work. Nah, di General Advisory Work ini kita mengambil analisis tren keuangan. Nah, pada analisis tren keuangan ini, pertanyaan yang ingin kami coba jawab adalah apakah tren pertumbuhan penjualan mempengaruhi kenaikan purchase order pada data keuangan secara signifikan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kami menggunakan dua metode. Yang pertama dengan pengelompokan jumlah penjualan berdasarkan bulan, dan yang kedua adalah melihat perubahan yang terjadi pada setiap bulannya. Next. Berikut adalah visualisasi data tentang perubahan analisis penjualan dan purchase order dari Bibitor Store. Nah, pada visualisasi ini terlihat bahwa antara sales dan purchase order saling berpengaruh, tetapi tidak secara signifikan karena ada beberapa bulan yang terdapat perbedaan antara sales dan purchase order. Next. Nah, rekomendasi dari kami berdasarkan analisis terkait perubahan penjualan dan purchase order yang telah dilakukan, kami menyarankan bahwa analisis tren ini dapat dilakukan secara lebih luas lagi, menyeluruh pada aspek-aspek keuangan yang dimiliki oleh Bibitori. Nah, analisis keuangan yang menyeluruh ini dapat memberikan informasi yang lebih akurat tentang hal-hal yang berpengaruh dan mempengaruhi pertumbuhan penjualan. Next. Oke, boleh di next saja. Oke. Nah, jadi kelompok kami membuat sebuah dashboard yang berguna untuk menyederhanakan data-data yang telah kami olah atau data-data yang telah diberikan menjadi lebih mudah untuk dipahami oleh para pengguna, baik itu internal maupun eksternal. Nah, oleh karena itu sebenarnya dashboard yang kami buat ini hanya mencakup beberapa pertanyaan saja, tidak mencakup pertanyaan yang telah kami jawab sebelumnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kami jawab dengan menggunakan dashboard ini seperti berapa banyak inventor yang ada, hubungan antara pengenaan pajak dan pembelian barang, yakni wine dan spirit yang telah dijelaskan sebelumnya, dan juga apa saja brand yang paling sering dibeli dan dijual, bagaimana penjualan brand pada setiap kotanya, dan bagaimana penjualan brand untuk setiap quarter, untuk setiap tahunnya itu. Nah, oke, boleh saya izin sharing. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Bibitor Dashboard yang telah kami buat menggunakan Power BI. Nah, yang pertama, Anda dapat memfilter tahun atau quarter mana yang ingin Anda inginkan, seperti quarter 1 di tahun 2016, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Di sebelah sini Anda akan melihat tabel ini akan berubah dengan otomatis. Nah, hal ini berguna untuk apa? Berguna untuk memudahkan pengguna selain pihak internal, baik itu pihak internal maupun eksternal. Nah,
Kemudian kami juga memberikan informasi mengenai count of inventory ID, sum of sales quantity, dan juga count of brand-nya. Nah, kemudian kami juga memberikan informasi mengenai apa saja sih brand dengan total pembelian terbanyak gitu, atau ada 10 brand yang kami pilih. Nah, maka hasilnya seperti ini, ditampilkan dalam hal seperti ini. Nah, selanjutnya ada sum of purchase quantity by stores. Nah, pembelian kuantitas pembelian terbanyak yang dilakukan oleh masing-masing toko yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian ada sum of sales dollars by top 10 brands, atau brand-brand apa saja sih yang paling banyak berkontribusi terhadap penjualan gitu. Ada brand yang paling banyak itu memiliki kode 42188 misalnya. Kemudian kami juga memberikan peta geometrik mengenai setiap toko yang ada di dalam data tersebut. Seperti misalnya kita pencet store dengan kode 5, maka akan muncul di London gitu. Mungkin ini petanya agak salah ya gitu. Nah, kemudian ada scatter plot yang memberikan informasi mengenai bahwa adanya hubungan antara excise tax dan juga sales dollars gitu. Nah, apa itu? Yakni excise tax ini ternyata memiliki cukup berpengaruh terhadap tingkat penjualan untuk masing-masing toko gitu. Jadi pajak itu ternyata berpengaruh terhadap pembelian atau penjualan, karena masyarakat semakin tidak ingin membeli gara-gara harganya semakin mahal gara-gara pajak misalnya, seperti itu. Nah, mungkin sekian ini dulu mengenai dashboard. Boleh dilanjutkan oleh Jessica. Baiklah, sekian presentasi dari hasil pengerjaan ujian akhir semester dari mata kuliah Data Analytics. Terima kasih.